Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul, kelas 10G. Saya akan membahas tentang sejarah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia merupakan salah satu babak paling krusial yang membentuk fondasi budaya, sistem pemerintahan, dan arsitektur Nusantara. Proses ini diperkirakan dimulai sejak awal abad Masehi, sekitar abad ke-1 hingga ke-4 Masehi, melalui jalur perdagangan laut yang strategis antara India, Cina, dan Kepulauan Indonesia. Berikut adalah rincian lengkap mengenai bagaimana kedua agama besar ini masuk dan berkembang di Indonesia. 1. Jalur utama perdagangan Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang berada di jalur Sutra Laut membuat selat-selat di Nusantara seperti Selat Malaka menjadi tempat persinggahan utama bagi para pedagang asing. Sambil menunggu pergantian musim angin muson untuk melanjutkan pelayaran, para pedagang dari India menetap sementara di pesisir Nusantara. Interaksi intens dengan masyarakat lokal inilah yang membuka pintu masuknya pengaruh budaya dan agama baru. Peta sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Buatan peta sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sumber skrip 2. 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha. Para sejarawan merumuskan beberapa teori untuk menjelaskan siapa aktor utama yang membawa ajaran ini ke Indonesia. Teori-teori tersebut dibagi menjadi 2 kelompok besar. A. Teori klasik. Masyarakat Indonesia menerima ajaran dari teori Brahmana oleh J. Van Leeuwen mengatakan bahwa para raja di Nusantara sengaja mengundang kaum Brahmana, pendeta Hindu, dari India untuk melakukan upacara penobatan pratyatma agar legitimasi kekuatan mereka setara dengan raja-raja di India. Teori ini sangat kuat karena prasasti tertua di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Teori Vaishya oleh Tikrom menyebutkan bahwa penyebaran dilakukan oleh kasta Vaishya, pedagang yang menetap berdagang dan kemudian menikah dengan penduduk lokal. Teori Kshatriya berpendapat bahwa kekacauan politik untuk menyerang India. Para penguasa dan prajurit melarikan diri ke Nusantara dan mendirikan koloni atau kerajaan baru. Di sini aktif masyarakat Indonesia menjemput ajaran. Teori arus balik oleh BDK Bosch menjelaskan bahwa pemuda atau tokoh dari Indonesia sendiri yang aktif berlayar ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha di pusat-pusat studi seperti Nalanda. Setelah lulus, mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkannya. Teori ini sangat untuk menjelaskan penyebaran agama Buddha, terutama dengan adanya bukti prasasti Nalanda. Teori Sudra oleh Van Faber berpendapat bahwa kaum Buddha atau kasta terendah Sutra bergemikris dan ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan membawa tradisi keagamaan mereka. 3. Akulturasi budaya. Proses penyerapan lokal masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tidak terjadi melalui penaklukan militer, melainkan melalui proses akulturasi perbedaan budaya. Masyarakat Nusantara tidak menelan mentah-mentah budaya India, melainkan memandaukannya dengan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Animisme dan dinamisme menunjukkan akulturasi budaya lokal buatan
reliefs candi yang menunjukkan akuntansi budaya lokal. Sumber 251 desain komunikasi nyata dari akulturansi ini bisa kita lihat di aspek-aspek berikut. Struktur kesukaan yang dipimpin oleh seorang kepala suku berubah menjadi sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Konsep Dewa Raya. Arsitektur struktur candi di Indonesia membentukkan konsep kuli Indonesia dengan struktur undem penduduk tempat pemujaan arwah leluhur asli Indonesia.